Semangat siang hari ini, amin. Ya, ini pertama kalinya saya melayani di tempat ini. Mungkin Anda tidak terlalu familiar, jadi izinkan saya kenalan sekali lagi. Karena katanya tidak kenal maka tidak sayang. Nah, saya orangnya pengen disayang, makanya saya kenalan. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Kalau bingung panggil nama siapa, karena nama saya semua digabung ya. Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi. Semua gabung jadi satu. Bapak Ibu, supaya gampang Anda panggil saya Iwan saja ya. Karena Iwan artinya inilah pria menawan. Jadi kalau nanti ketemu, ini yang kemarin Pak Iwan gitu ya, langsung ingat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, siang hari ini saya akan bicara tentang solid ground, dasar yang teguh atau dasar yang kuat gitu ya, dasar yang membuat kita itu bisa berdiri dengan kokoh. Nah, kita akan membaca ayatnya di Lukas pasal ke-6 ayat 46 sampai 49. Hari ini khotbah saya cuma 4 ayat saja, tidak banyak Bapak Ibu ya. Tapi saya akan menjelaskannya terbalik dari 49, 48, 47, 46 ya. Biasanya orang membaca 46, 47, 48, 49. Hari ini kita mulai dari 49 dulu, yang paling bawah ya. Yuk kita mulai 49 dulu. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Rumah di sini tentu Yesus tidak sedang bicara rumah fisik, tapi itu sebagai analogi, sebagai contoh saja. Tetapi Yesus sedang bicara tentang apa? Kehidupan kita. Rumah itu bicara tentang kehidupan kita. Nah, dalam bahasa aslinya kata banjir di sini bukan banjir yang berupa genangan, tapi banjir di sini lebih menyerupai banjir bandang. Saudara pernah lihat banjir bandang? Ya, itu arusnya kencang sekali, jumlahnya banyak sekali dan deras sekali. Makanya dikatakan rumah itu bisa segera, nggak tunggu waktu lama, segera rubuh, dan bukan cuma rubuh, hebatlah kerusakannya. Jadi Yesus sedang bicara banyak sekali orang Kristen. Ketika banjir datang, kehidupan mereka bukan hanya roboh dengan cepat, tapi rusaknya itu parah gitu ya. Kan kita sering mendengar orang Kristen itu berjalan bersama dengan Tuhan kuat ya, kehidupannya itu lebih dari pemenang gitu ya. Tapi kenapa ya kok banyak sekali orang Kristen mengalami kehancuran yang begitu parah di dalam kehidupannya. Seolah-olah hampir tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, makanya di sini kita akan lihat apa yang disebut dengan banjir ini, Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 macam atau 3 jenis banjir gitu ya. Apa yang dimaksud dengan banjir? Yang pertama adalah banjir itu adalah masalah. Ya, ketika masalah datang, apakah kita menjadi orang yang kokoh dan kuat atau justru cepat, segera rubuh dan hebat kerusakannya? Bapak Ibu, yang namanya masalah kadang-kadang datangnya itu tiba-tiba dan tidak ditunggu-tunggu. Emang ada yang nunggu masalah ya? Aduh, kapan ya masalah datang ya? Kok nggak datang-datang gitu ya? Ada yang kayak gitu ya? Wah, luar biasa kalau ada ya. Kita semua tidak mau didatangi dan menghadapi masalah. Tapi yang namanya masalah dalam hidup ini tidak pernah pilih-pilih orang. Dia datang sesuka dia datang kapan saja. Nah, problemnya adalah Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam kehidupan kita tidak bisa meminta kepada Tuhan untuk kehidupan tuh bebas dari masalah. Banyak orang bilang kalau jadi orang Kristen tuh enak, ya. Nah, ini kalau Anda kebaktian, terus nanti ada dengar hamba Tuhan bilang gini, ikut Yesus. Karena ikut Yesus itu enak, tidak ada masalah. Kayak karpet merah, jalan semuanya lancar, diberkati, hidup enak, semua baik-baik saja. Bapak Ibu, kalau Anda pernah mendengar khotbah hamba Tuhan berkata seperti itu, saya mesti katakan realitanya tidak. Karena menjadi orang Kristen atau tidak, masalah akan tetap datang dalam hidup kita semua. Jadi apa yang membedakan kita ikut Yesus atau tidak? Yang membedakan adalah orang yang ikut Yesus, masalah akan tetap ada, banjir akan tetap datang, tapi hidupnya tetap kuat. Dan dia berjalan melewati masalah itu, tapi dia tidak hancur hidupnya. Nah, itu orang Kristen. Dikatakan lebih dari pemenang. Saudara, yang namanya pemenang itu ya mengalahkan sesuatu, benar gak? Makanya disebut menang.
Bagaimana disebut menang kalau nggak ada musuhnya, nggak ada masalahnya, nggak ada apa-apa, menang dari apa ya? Nggak ada menang. Ya, nah makanya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen tidak bebas dari masalah. Bahkan kadang-kadang tidak selalu ya, orang Kristen bisa masalahnya lebih berat dari yang nggak Kristen. Kadang-kadang, bener nggak? Ya, beberapa saudara seiman kita Bapak Ibu, ketika dia memutuskan menjadi Kristen, mengikut Yesus, tiba-tiba dia dimusuhi satu keluarga, diusir dari keluarganya, satu kampung memusuhi dia. Loh, kami pernah di gereja kami melayani satu jiwa yang seperti itu. Ya, ketika dia memutuskan menjadi pengikut Kristus, keluarganya langsung usir dia dikeluarkan dari rumah. Hari itu juga kami gerejanya mencari siapa jemaat yang bisa menampung dia. Dia tidak diakui lagi sebagai keluarganya. Bahkan orang tuanya bilang, kami mau coret kamu dari kartu keluarga kami. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari keluarga kami. Tiba-tiba loh saudara. Ya, wow, Anda belum sampai seperti itu mungkin. Tapi bagi beberapa orang, harga mengikut Yesus sangat mahal. Tapi kenapa mereka orang-orang seperti ini tidak gentar, tidak kecewa, bahkan bersuka cita? Lu sudah pernah nggak baca ayat di Alkitab? Murid Yesus ditangkap, lalu disiksa, ya, dibilang kamu nggak boleh lagi beritakan Yesus. Tapi karena nggak bisa dipenjara, karena rakyat pada membela mereka, akhirnya mereka cuma disiksa sebentar, lalu dikeluarkan lagi. Dikatakan di ayat itu, mereka keluar, mereka bersuka cita. Lah ini kan orang gila, aneh ya saudara ya. Habis disiksa oleh karena nama Yesus, dikatakan murid-murid Yesus itu, mereka bersuka cita. Loh kok bisa begitu? Karena mereka tahu mereka melakukan itu dalam kemuliaan Tuhan, saudara. Karena bagi mereka Yesus lebih dari segala-galanya. Loh, saudara kan belum sampai kayak gitu kan masalahnya ya. Wah, kalau saudara dengar beberapa, saya pernah pelayanan di satu gereja, umurnya 70 tahun. Ya, saya panggilnya Om. Om ini umurnya 70 tahun. Dia sering pergi ke China untuk pelayanan misi. Sekarang sudah tidak ada Om ini, sudah dipanggil Tuhan. Tapi waktu saya pelayanan ngobrol dengan dia cerita, wah, saya pernah satu kali diizinkan melayani gereja bawah tanah di Cina. Ya, jadi saya datang dari bandara, panitianya bilang gini, Pak, koper, tas, apa segala macam tinggal aja. Bapak cuma bawa yang penting apa, dompet, handphone bawa. Yang lain tinggal aja Pak. Oke, lalu dibawa. Mereka jauh masuk ke pegunungan, masuk gitu ya saudara ya. Kalau di sini asyirnya kan di depan pintu saudara. Kalau di sana dia cerita asyirnya itu setiap 1 kilometer selama 5 kilometer. Jadi mau ke tempat ibadah tuh 5 kilometer, tiap 1 kilometer ada asyirnya. Gunanya apa saudara? Supaya kalau ada yang mau menggerebek atau nyusup, itu dikasih taunya udah 1 kilo, nyampe ke situ punya waktu untuk melarikan diri. Karena jaraknya 5 kilometer saudara. Itu 1 kilometer jalan ketemu asyir, sampai akhirnya masuk di tempat yang sempit gitu ya saudara ya. Mereka kebaktian di situ, semangat sekali saudara. Anda kan kebaktian belum sampai sebegitunya ya masalah dalam hidup ya. Belum sampai Anda susah sekali pergi ke gereja gitu ya. Nah, Om ini melayani, selesai melayani, pulang-pulang nyampe hotel, itu koper semua udah ada di situ. Semua perlengkapan dia udah ada di situ. Kenapa Om ini nggak boleh bawa koper? Supaya kalau digerebek cepet kaburnya. Nggak pakai koper saya mana, tas saya mana, udah semua udah diurusin. Saudara sebegitunya. Masalah dalam hidup kita, kadang-kadang kita bilang ya, aduh masalahku berat Pak. Tapi kadang-kadang ada orang lain masalahnya lebih berat lagi. Saudara, jangan merasa hidupmu tuh paling malang di dunia. Saya punya akun Instagram, saudara. Satu hari saya iseng, saya tulis di Instagram story saya. Ceritakan pergumulan apa yang kamu lagi hadapi hari ini. Wah, orang tuh kalau disuruh curhat seneng loh saudara ya. Saya bingung, kenapa orang kalau suruh curhat tuh cepet banget gitu ya, kalau suruh kesaksian susah. Siapa yang mau kesaksian, menceritakan cinta Tuhan? Semua gitu ya. Ayo ceritakan masalahmu. Wah Pak, saya punya masalah. Wah Pak, saya seneng banget orang cerita masalah ya, saya nggak tahu ya. Nah itu cerita banyak masuk, terus saya postingin satu-satu saudara. Sampai sekian puluh. Setelah postingan ke sekian puluh, banyak orang kirim message ke saya bilang gini,
Pak, setelah saya bacain semua masalah hidup orang-orang ini ya, ternyata masalah saya masih jauh dari masalah orang ini. Saudara, kenapa saya ceritakan ini? Kadang-kadang gak butuh tsunami untuk menghancurkan rumah kehidupan kita. Kadang-kadang baru banjir kicik-kicik, halah apa sih banjir kicik-kicik ya? Baru masalah kicik-kicik aja kita udah gempar, segera rubuh dan hebat kerusakannya saudara ya. Kenapa? Karena hidup kita gak kokoh. Ya. Pernah gak ketemu orang Kristen ya? Ayo ke gereja, aduh aku lagi gak bisa ke gereja. Aku lagi stres banget, aku depresi kak. Tuh, aku rasanya hidup ini udah berantakan. Oh yaudah kita ketemu yuk, kita ngobrol-ngobrol. Begitu ketemu, kenapa? Kamu ada apa? Iya kak, aku ini masalah. Begitu dia cerita, kita, lah ternyata gitu doang. Ya masalah cuman gitu doang aja sampai gak bisa ke gereja. Dalam hati kita, tapi kan gak ngomong. Kalau ngomong kan mengecilkan masalah orang kan gitu ya. Tapi kadang-kadang saudara kita itu banyak, bukan kita lah, di sini gak ada ya saudara ya. Coba lihat wajah kiri kanannya enggak ada ya. Bukan kita lah ya, orang lain ya. Banyak orang Kristen enggak butuh masalah yang besar. Kadang-kadang cuman COVID aja. COVID emang enggak besar Pak, COVID besar ya, mungkin besar ya. Tapi kadang-kadang hanya masalah kecil apa gitu ya. Kita udah tinggalkan Tuhan. Kita udah enggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Kita udah enggak mau ke gereja lagi. Kita enggak mau pelayanan lagi ya kan. Datang ke gereja, akhirnya lupa nyalamin, aku gak mau ke gereja ini lagi. Akhirnya kurang ngajar, perlu di training sama Satpam BCA, katanya gitu. Wah, luar biasa sekali ya, marahnya tuh sampai gitu maksudnya ya. Nah ini banjir yang pertama, masalah. Ya saudara, hidup kekristenan tidak bebas dari masalah, tapi hidup kekristenan mengalahkan masalah, amin. Amin. Nah yang kedua, apa saudara? Godaan dosa. Banyak orang punya masalah kuat. Sakit penyakit dia masih cinta Yesus. Masalah bisnis dia masih cinta Yesus. Begitu godaan dosa, aduh nggak kuat, kelepek-kelepek, ya kan? Saudara, makanya saya kalau konseling pernikahan pasti ajak istri saya, nggak mungkin saya sendirian. Kalaupun Zoom, cuman saya yang nongol, istri saya pasti ada di ruangan itu ikut mendengarkan. Ya, bahaya saudara kalau sampai apalagi, nah ini saya bingung. Kenapa ya saudara ya? 80% klien yang konseling pernikahan dengan saya, para istri saja. Suami, tiap kali saya, loh kok nggak berdua? Suami saya nggak mau diajak konseling. Saya udah ajakin, saya udah bujuk-bujuk, nggak mau. Saya tuh bingung, kenapa ya wanita-wanita, istri-istri yang lebih terbuka gitu ya untuk membereskan, mencoba untuk menyelesaikan masalah gitu. Suami-suami diajak konseling tuh susah. Wah ini saya lihat ada yang nyenggol suaminya. Tuh makanya diajak ke gereja jangan susah ya. Diajak konseling jangan susah. Tapi ini realita faktanya saudara ya. Menurut riset ya, saya lupa angkanya, lebih dari separuh pokoknya. Lebih dari 50%. Istri yang mengajak untuk ngobrol menyelesaikan masalah, sementara lebih dari 50% pria waktu diajak ngobrol soal masalah, pergi lari tidak mau membicarakan masalah itu. Ya, kok yang wanita-wanita langsung, yes Pak, yes, khotbah kan lebih banyak lagi Pak. Ya, so mumpung suami saya di sebelah saya, ini susah nyeretnya ke gereja hari ini ya, pas ada dia ada ya. Nah saudara ya, saya nggak mau cuman sendirian, bahaya. Nanti saya konselingin istri orang, dia bisa jadi istri saya nanti. Ya. Loh ada kasus kayak gitu soalnya ya. Saya punya beberapa rekan, ya mereka menyebutnya terapis lah, apalah dan sebagainya. Wah, pertamanya denger curhat, nangis-nangis, dikuatkan ini, terapi, konseling apa. Pertemuan kesekian saudara ya, udah mulai beda ya. Nanti pertemuan kesekian, istrinya diceraikan, menikah sama kliennya. Itu pernah terjadi, kasus seperti itu. Nah itu kan godaan dosa. Kalau saya nggak kuat saudara, saya bisa jatuh. Nah, apalagi godaan seksual. Pria apalagi, saya mau beritahu, jangan begini loh, saya kuat. Dalam nama Yesus saya kuat. Ya. Nanti lihat, wah pelayanan gitu ya, konseling,
Ada wanita K-pop datang, tahu wanita K-pop ya? Kiyomi gitu ya, rambut warna-warni ya. Terus kalau jalan kayak Blackpink gitu ya, wah gitu ya. Wah, Pak, saya mau konseling Pak, ya, anyong gitu ya. Wah, pertamanya sih dalamnya, kamu jangan gitu loh, serahkan ke wanita yang konseling. Enggak, kita tidak boleh menolak jiwa, apalagi jiwi, nggak boleh ditolak ya. Ayo kita konseling, wah konseling gitu ya. Kamu nanti jatuh dalam dosa. Enggak, aku konseling sambil bahasa roh. Kuraba-raba, wah susah, kacau saudara. Godaan dosa lain apa? Keuangan. Nah, ya kan ada yang suka telepon tiba-tiba, Pak ada bisnis nih. Bisnis apa? Pokoknya Pak, uang besar dalam waktu cepat. Dengan cara yang sangat mudah, ini Bapak Ibu saya beritahu ya, kalau jumlah besar dalam waktu cepat caranya mudah, tolong doa puasa 40 hari 40 malam. Itu biasanya nggak bener. Biasanya loh ya, saya nggak ngomong selalu, biasanya. Ya, hati-hati kalau temen yang sudah lama nggak kontak, tiba-tiba kontak. Wih, ini ada peluang bro. Ya, kamu punya duit berapa? Bisa jadi 10 kali lipat. Oh ya? Apa? Saya mesti ngapain? Enggak usah ngapa-ngapain. Wah makin curiga saudara. Enggak ngapa-ngapain kok bisa jadi 10 kali lipat. Iya, aku yang beresin nanti, tenang aja ya. Berapa lama? Dalam sebulan. Ih saudara, kalau hidup seenak itu kita semua mah udah kaya raya, bener gak? Ya saudara, hati-hati, itu juga godaan. Yang namanya godaan itu seringkali muncul di saat kita tidak menyangka. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita nggak siap-siap, tiba-tiba dia muncul. Itulah namanya godaan, saudara. Godaan untuk korupsi, godaan untuk memanipulasi, ya kan? Godaan untuk tipu-tipu dikit lah, nggak apa-apa lah dan sebagainya. Itu godaan muncul di saat-saat kadang-kadang kita nggak menyangka-nyangka. Kalau dasar kita nggak kuat, itu akan seperti banjir. Segera roboh iman kita. Hancurlah kerusakan, hebat kerusakan dalam hidup kita. Nah ini banjir kedua. Sekarang banjir yang ketiga saudara. Nah banjir rezeki, kayak toko elektronik ya. Banjir rezeki. Ya saya punya teman dia buka toko elektronik namanya banjir rezeki saudara ya. Banyak orang bilang gini, wih dapat duit, ini dapat berkat dari Tuhan. Hati-hati saudara. Tidak semua uang, tidak semua kemakmuran, tidak semua kekayaan, tidak semua ketenaran, tidak semua popularitas itu datangnya dari Tuhan. Loh, baca coba ayatnya. Waktu iblis mencoba Yesus, iblis kasih lihat seluruh dunia dan dia bilang gini, semua ini ada dalam kekuasaanku. Aku akan memberikannya kepadamu kalau kamu menyembah aku. Artinya apa? Iblis juga bisa memberikan itu. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada yang konseling dengan saya dan istri, seorang wanita, lagi-lagi, seorang wanita. Dia cerita, Pak, dulu kami menikah, ya kami masih susah. Keuangan kami berjuang banget, susah. Tapi kami tiap pagi bangun doa bersama. Kami ke gereja bersama, kami melayani bersama. Wah waktu itu pernikahan kami selalu bersama-sama. Kami saling menguatkan satu sama lain, walaupun keuangan kami susah. Pada tahun ketiga, nah ini kalimat dia ya. Pada tahun ketiga atau keempat, dia bilang gini, Tuhan mulai memberkati kami. Keuangan kami mulai meningkat beberapa kali lipat. Kehidupan kami mulai baik, mulai enak. Dia bilang, pada saat itulah suami saya berubah. Dia udah mulai gak mau doa lagi, diajak ke gereja udah susah, hubungan kami mulai renggang, dan pada saat itu saya tahu suami saya selingkuh. Dan waktu konseling itu suaminya sudah tidak ada, sudah meninggalkan dia dengan selingkuhannya. Lalu kalimat yang dia ucapkan yang sangat penting, dia bilang begini saudara, kalau tahu jadinya begini, mending keuangan kami tetap seperti dulu aja. Walaupun susah, struggle, tapi kami bersama-sama berdua. Daripada sekarang kayak gini, rumah tangga kami hancur berantakan. Sudah lihat? Ya, ada ayat bunyinya begini. Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Susah payah tidak menambahinya. Betul pernah dengar ayat itu enggak? Pernah ya? Terjemahan yang benar,
Aslinya sebenarnya begini, Tuhanlah yang memberi berkat untuk orang menjadi kaya. Dan kalau Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan tidak menambahkan susah payah ke dalam berkat yang dia berikan. Nangkep maksudnya? Ya. Jadi arti dari ayat itu begini, kalau memang berkat itu datangnya dari Tuhan, saudara nggak akan mendapatkan susah payah dan derita karena berkat itu. Tapi kalau berkat tanda kutip itu datangnya dari bukan Tuhan, saudara dapat berkatnya tanda kutip, tapi saudara juga akan dapat susah payahnya mengikuti. Makanya banyak orang kaya nggak bisa tidur, stres, sibuk menjaga hartanya supaya nggak diambil orang. Dia bingung dia bisa percaya sama siapa, semua orang nggak bisa dipercaya. Dia takut ditusuk dari belakang, dia takut dimanfaatkan, dia takut dikhianati, dia takut diambil semua yang sudah dia kumpulkan selama ini. Dia tidur, harus minum obat tidur. Dia dapat berkat tanda kutip, tapi susah payah mengikutinya. Karena belum tentu itu dari Tuhan, jangan-jangan. Saya mau beritahu begini loh. Kalau kapasitasmu cuma kuat ngangkat 10 kilo, tapi kamu dikasih 50 kilo, yang ada ototmu hancur, tulangmu rusak, postur tubuhmu berantakan. Karena kapasitasmu cuma 10 kilo. Tapi kalau kamu pengen dapat 50 kilo, jangan minta 50 kilonya. Upgrade kekuatanmu sampai engkau sanggup menanggung 50 kilo. Tuhan dengan sendirinya akan kasih sesuai kapasitasmu. Karena dia nggak mau menambahkan susah payah. Nangkep Bapak Ibu? Makanya orang Kristen jangan males. Jangan mintanya tuh gini, Tuhan, turunlah hujan berkat. Nanti beneran hujan koin, bingung loh kepalamu benjol semua. Klotak. Hujan emas yang 1 kilo, duar gitu malah semaput tuh saudara. Bahaya. Tuhan turunkan hujan berkat gitu ya. Bukan itu doanya. Doanya tuh gini loh, Tuhan latih aku. Upgrade kapasitasku, pengetahuanku, etos kerjanya, kemampuan ngelola duit. Lo gini loh, baru dikasih gaji 5 juta sebulan aja udah habis buat beli yang gak jelas. Ya top up Mobile Legend terus. Ya, umur udah berapa masih Mobile Legend terus. Ya. Tuhan kasih 10 juta, makin hancur-hancuran itu main Mobile Legend-nya. Nangkep maksud saya? Ya, maaf. Kalau ada misalkan, dikasih duit aja 1 juta, 200 ribunya buat beli rokok terus, dikasih 2 juta, mungkin akan beli rokok tambah banyak. Sudah nangkep maksud saya enggak? Kemampuan mengelola uangnya enggak bertambah, tapi minta uangnya ditambah, ngawur itu. Itu yang akan merusak hidup kita. Makanya orang Kristen jangan males, belajar, upgrade kapasitas, keahlian, tanggung jawab, cara manage hidup, ngatur waktu, ngatur kesehatan, ngatur tanggung jawab. Bisa enggak pernikahan diatur, sambil pelayanan diatur, kerja diatur, itu semua tanggung jawab. Kalau enggak bisa, Tuhan enggak akan tambahkan, karena dia tahu kalau ditambahkan susah payah akan ikut. Ini mindset penting loh, jadi orang Kristen ya. Jangan gini, burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi saya yang ganteng seperti ini. Benar, Tuhan pelihara burung di udara. Tapi burung di udara mesti keluar dari sarang untuk cari makanannya. Ada makanannya Tuhan sediakan di mana-mana. Tapi dia mesti keluar dari sarang. Enggak diem di dalam sarang terus Tuhan suapin. Ya. Orang Kristen pengennya gitu. Tuhan. Pemalas itu namanya. Sudah banjir rezeki. Kalau hidup kita kapasitasnya nggak cukup, dapat rezeki berlebihan, banjir, selesai, rusak hidupmu. Makanya upgrade kapasitas supaya ketika rezeki datang, kamu sanggup mengelolanya. Karena kamu sanggup mengelola, kapasitasmu nambah, rezeki bisa ditambahkan. Nangkep nggak Bapak Ibu Saudara? Gitu cara mainnya. Nah, sekarang bagaimana? Wah, saya lihat Anda sudah manggut-manggut semua ya. Cukup Pak, lanjut Pak. Udah jangan diteruskan. Bang, udah Bang. Oke. Mengapa banyak orang Kristen kok mudah
hancur oleh 3 banjir yang tadi itu. Nah ini ayatnya. Tetapi barang siapa mendengar perkataan Kristus, tapi tidak melakukan, nah itu dia. Orang cuma dengar, tapi nggak mau lakukan. Saudara hati-hati, setiap minggu kita dengar khotbah, tapi kok banyak orang tetap hidupnya rapuh. Karena banyak orang tiap minggu cuma dengar, habis dengar, ya udah. Minggu depan datang, dengar lagi. Boro-boro kalau dengar, kadang-kadang dengar sambil tidur. Wah itu yang bahaya, coba lihat kiri kanannya, 1, 2, 3, bangunkan kalau ada. Ya saudara ya, berarti nggak dengar dia. Wah lah yang dengar aja, nggak lakukan berantakan, apalagi yang nggak dengar sama sekali, lah itu lebih ngeri lagi. Saudara, nah ini dia, mendengar saja tidak cukup. Ya, bahkan Pastor Daniel tadi di ibadah sebelumnya bilang, harus dengar dan ngerti, lah ini ya penting ya. Dengar tapi nggak ngerti, waduh ya. Tadi khotbahnya apa sih? Nggak tahu, pokoknya lucu aja. Ya, nggak ngerti ngomong apa, pokoknya kita ketawa-ketawa aja. Bahaya loh itu saudara ya. Ya, banyak orang Kristen suka datang satu gereja. Kenapa kamu ini? Yang khotbah lucu. Iya, undang aja Pak Daniel stand up komedian Pak ya. Setiap minggu lucu nanti saudara di sini. Tapi ditanya apa firmannya? Nggak ngerti. Pokoknya kita seneng aja tadi. Saudara, datang gereja itu bukan cari ketawa loh saudara. Kalau mau cari ketawa itu nonton aja itu acara-acara lucu-lucuan saudara. Datang ke gereja itu apa? Mencari pribadi dan firman Tuhan. Pribadi Tuhan dan firman Tuhan, karena itu yang menguatkan kita. Puji Tuhan kalau yang khotbah hari itu lucu, itu bonus. Kalau yang khotbah hari itu horor, nggak apa-apa, yang penting tetap firman Tuhan. Asal nggak berubah jadi yang lain. Saudaraku, dengar saja tidak cukup. Harus dengar dan apa? Lakukan saudara. Banyak dari kita tiap minggu dengar, ada nggak yang jadi orang Kristen udah 10 tahun? Hah? Boleh saya coba survei ya, sudah menjadi orang Kristen 10 tahun ke atas, 1, 2, 3, angkat tangan. 10 tahun ke atas, wow, lumayan banyak loh di sini ya. Nah, yang sudah 10 tahun ke atas, udah denger khotbah kan nggak tahu udah berapa kali ya. Wah, segala macam jenis khotbah udah didengar semua ya. Yang dilakukan sekarang pertanyaannya, yang dilakukan sebanyak apa? Jadi kekuatan kekristenan kita itu tidak ditentukan dari seberapa banyak yang kita dengar, tapi seberapa banyak yang kita, tadi Pastor Daniel bilang, ngerti, lalu dilakukan. Dari situ, saudara. Nah, kalau nggak ada yang dilakukan, nanti jadi ahli Farisi. Wah, kamu menurut ayat ini, kamu itu masuk neraka. Hebat banget loh. Dia kayak yang punya neraka. Dia tahu siapa yang akan masuk. Ya, wah, kalau lihat dari aura wajahmu, ini kamu pasti masuk neraka. Ya. Dosamu banyak, kamu gini. Dia menghakimi orang lain karena pinter, sering denger, tapi nggak pernah lakuin. Orang itu kalau udah melakukan firman, dia akan berat menghakimi orang lain. Kenapa? Karena dia ngerti rasanya berjuang melakukan firman. Nggak gampang, bener kan? Ya mau praktek mengampuni, susah banget. Apalagi kalau yang bikin masalah masih datang kebaktian bareng. Lihat dia di sana nyembah Tuhan, haleluya. Utang belum dibalikin. Ya. Kita yang diutangin. Tuhan samber dia dengan petir. Sekarang dalam nama Yesus. Mau ngampunin susah banget. Makanya begitu nanti ada teman lain yang susah ngampunin, kita nggak gampang menghakimi. Karena kita praktek melakukan, kita jadi ngerti, iya berat. Begitu ada yang susah, kita nggak hakimin, kita temenin. Iya, aku juga pernah susah. Yuk aku temenin yuk. Gitu loh. Biasanya yang tukang hakimin yang mulutnya enteng, itu jarang lakuin pasti. Ya, makanya kamu coba lakuin dulu. Nah, biasanya gitu ya. Coba bilang sama kiri kanannya, kayaknya aku kenal orang kayak gitu ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang saudara ya, bagaimana supaya kita bisa kuat ya, supaya dasar hidup kita kuat, kita menghadapi banjir, kita bisa menang ya. Nah, Alkitab katakan,
Bagian yang warna putih, saya cepat aja karena waktunya singkat ya. Orang itu menggali dalam-dalam. Saudara, kalau mau dasar hidupmu kuat, jangan naruh pondasi itu cetek-cetek gitu ya di permukaan. Pondasi itu pasti gali dalam. Sudah pernah nggak lihat proses pembangunan gedung bertingkat yang tinggi banget? Pondasi mereka namanya paku bumi. Paku bumi itu tiang silinder yang besarnya luar biasa, panjang sekali. Dan itu dipakukan ke bumi. Makanya kalau Anda tinggal di dekat-dekat proses pembangunan itu, waktu paku bumi dipukul pakai mesin, deng gitu ya, itu sampai ke rumah Anda. Der, gitu ya. Itu berapa puluh meter ke dalam itu masuk menggali ke dalam. Kenapa? Karena gedung bertingkat yang tinggi. Saudara jangan pengen hidup Anda itu dibawa naik tinggi kalau Anda paku buminya nggak dalam. Bahaya itu nanti. Karena makin di atas anginnya makin kenceng, saudara. Jadi kalau saudara mau naik tinggi, saudara harus mulai dengan menggali ke dalam. Makanya kalau gereja ini ajak Anda menggali dalam-dalam, saudara harus ikut. Ada aplikasi Hikmat Plus. Wah, saya lihat keren banget. Ya, ada 3 level. Cile udah kayak ini ya, Indomie pedes itu loh ya, 3 level. Level 1, level 2, level 3 ya. Jangan mau yang level 1, Saudara. Ya, level 1 itu ya makanya ditulisnya ya di Hikmat Plus snack. Ada yang hidup dari snack. Ya, selama 20 tahun hidup sehat, kamu makan apa? Enggak, aku cuma nyenek aja. Ya. Cuman makan ciki setiap hari. Ya, ciki ya. Sudah enggak gitu, harus ada meal, harus ada makan benerannya. Sudah ya. Bahkan kadang-kadang kita perlu makan yang jumlahnya, kalorinya, nutrisinya itu lengkap. Ya, enggak cuman karbo terus, kalau karbo terus nanti zero pack. Perutnya bukan 6 pack, zero, bulet. Ya, karena karbo terus, harus ada protein, ada lemak, ada ini, itu, ini, macam-macam. Nah, makanya nanti di Hikmat Plus, jangan, aku snack aja. Jangan, saudara. Cari yang menggali dalam. Karena makin kau dalam bersama dengan firman Tuhan, Tuhan akan angkat engkau makin tinggi. Saudara, Tuhan gak mau angkat kamu tinggi-tinggi, akan ditahan terus. Karena kamu gak kuat pondasi di dalamnya. Tuhan justru sayang sama saudara, makanya ditahan, gak naik-naik terus. Nah, iblis tahu Anda gak kuat, digoda supaya naik. Begitu di atas, bubar. Nah, kalau mau Tuhan yang bawa naik, sudah mesti gali dalam, gali dalam. Makanya saudara, kalau gereja ini bawa Anda gali dalam, Anda harus bersyukur. Karena pemimpin Anda berarti tahu Tuhan mau bawa kemana. Nah ya, mulai hari ini saudara ya, gali dalam-dalam. Jangan mau yang permukaan-permukaan, cuman baca renungan 1 ayat, ya udah cukup. Enggak, sudah pahami, cari. Jika perlu sudah selidiki lebih dalam lagi. Wow, itu keren. Tapi bukan cuma gali dalam-dalam. Nah ini saudara ya, ada orang sebelah kanan, kelihatannya pohonnya besar. Dia sombong sama yang sebelah kiri, karena yang kiri cuma kecil. Tapi kalau dilihat pondasi hidupnya saudara, yang kanan ya elah, nggak dalam. Sementara yang kiri besar. Makanya saudara, kelihatannya yang kanan hebat, padahal yang kiri yang lebih berisi kerohaniannya. Nah, jadilah orang yang sebelah kiri. Saya kasih satu contoh tanaman bambu. Saudara, bambu itu 5 tahun pertama, dia nggak muncul ke permukaan. 5 tahun pertama dia akan tumbuh ke dalam. Sampai cukup, nanti dia baru muncul ke atas. Makanya tanaman bambu itu mau angin badai sekencang apapun, nggak akan patah. Dia cuman goyang maju mundur cantik aja. Orang Kristen gitu. Kena badai masalah, kita maju mundur cantik aja. Tapi gak pernah patah. Kenapa? Dalam. Saudara. Tidak cuman dalam. Dalamnya harus begini. Meletakkan dasar di atas batu. Saudara, paku bumi itu waktu digali harus sampai ketemu dasar bumi. Jadi tanah kita ini ada lapisan-lapisan. Nah sampai lapisannya itu yang solid rock, batu bumi. Nah itu baru paku buminya ditaruh di atas dasar itu kokoh. Saudara. Nah batu itu siapa? Batu itu adalah Kristus. Banyak orang belajar menggali dalam-dalam tapi ujungnya bukan Yesus. Hati-hati saudara ya.
ikut seminar ini, seminar itu, ujungnya Yesus bukan. Kalau ujungnya bukan Yesus, tinggalkan. Walaupun itu seminar Kristen sekalipun, kalau ujungnya bukan Yesus, tinggalkan. Karena jelas, dasar yang solid itu hanya siapa? Kristus Yesus. Mau pakai ayat Alkitab, bahasanya rohani, tapi kalau ujungnya bukan Kristus, tinggalkan. Loh, Paulus saja ngomong gitu kok. Jangan mau mengganti dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, dengan yang lain. Ya, katakan pada kiri kananmu sama-sama 1, 2, 3 Kristus gitu. 1, 2, 3 Kristus. Sambil dicek masih ada yang tidur enggak? Ya, itu. Udah mau kelar khotbahnya dia masih belum kelar ya. Enggak, ya bercanda ya. Di sini mah semangat semua loh. Ini gereja mah luar biasa ya. Saya pernah satu kali kebaktian di satu gereja ya, kursinya itu kursi bioskop. Ya. Makanya gembala Anda nggak kasih Anda kursi bioskop, itu godaan. Ya, begitu duduk bukan hadirat Tuhan. Ya, hadirat empuk. Wah, pas di depan saya itu saya lagi khotbah, pas ya bukan Mas ini ya, ini lain ya. Pas di depan saya, dia gini. Saya khotbah sambil pemandangannya pengen tak lempar mic juga gimana ya, ya udahlah biarkan aja. Ya, ya, makanya kursi Anda ini bersyukur, udah jangan komplain. Pak Pendeta, kenapa kursi kita begini? Gereja lain udah kursinya itu king coil, kursi kok king coil mau tidur atau mau kebaktian itu. Sudah. Nah, udah. Bagaimana hidup di atas dasar Kristus itu ya? 3 cara cepat saudara. Mesti datang pada Yesus, jangan datangnya pada orang pinter, datang pada Yesus. Lalu apa? Dengar perkataannya, lalu apa yang penting? Lakukan saudara. Lakukan. Walaupun susah, walaupun terdengar kayak, waduh kok berat ya, lakukan. Waktu engkau melakukan firman, bukan kamu yang akan punya kekuatan untuk melakukan, tapi firman itu, kekuatan firman itu akan memampukan kamu. Jadi waktu firman datang, jangan diukur pakai kekuatan sendiri saudara. Jangan gini, wah ini firman berat nih, aku belum sanggup, cile ya. Bahasa kerennya itu sekarang, aku belum siap. Ya. Firman Tuhan datang ya, ampuni dia, aku belum siap Tuhan. Kapan siapnya? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kurang ajar kan? Tuhan Yesus suruh nanya sama rumput yang bergoyang. Orang dia yang bikin rumput bisa goyang. Ya. Aku belum siap. Kamu tidak akan pernah siap, makanya firman Tuhan datang untuk menyiapkan kamu saudara. Kita nggak akan pernah sanggup, makanya firman Tuhan datang untuk menyanggupkan kita, jangan kebalik saudara. Ya, memang hidup kekristenan itu adalah hidup dalam kasih karunia. Ya, kalau ditanya sanggup nggak sanggup. Ih saudara, kalau saya lihat perjalanan hidup saya ke belakang ya, kapan-kapan undang saya 73 kali lagi saudara. Saya ceritakan satu-satu kenapa saya kurus begini. Banyak terjadi dalam hidup saya. Kalau saya lihat ke belakang, loh Tuhan, aku sih nggak mungkin sanggup loh lewatin kayak gitu. Tapi kok aku sanggup ya? Kok bisa ya ada di sini? Bukan saya. Tuhan, kuasa firman-Nya. Waktu dia menyuruh, dia pasti menyanggupkan. Musa disuruh kan, ayo gini, Musa bilang nggak bisa. Tapi buktinya bisa. Yosua suruh nerusin Musa, wah Yosuanya keringet dingin, tapi buktinya bisa. Gideon suruh maju, waduh ini, tapi buktinya bisa. Bukan mereka yang bisa saudara, Tuhan yang memampukan. Jadi waktu firman datang, jangan diukur pakai kekuatan sendiri. Pasti jawabannya nggak sanggup. Udah firman datang, Tuhan aku nggak sanggup, tapi aku mau melakukannya. Sanggupkan aku. Lakukan saudara, lakukan. Waktu engkau melakukan, nanti Anda akan heran. Loh, kok aku mampu ya? Karena kekuatan Roh Kudus memampukan saudara. Kekuatan firman memampukan saudara. Saya lihat Anda wajahnya udah pengen pulang. Karena Anda bilang gini, udah ngerti Pak, aku mau praktek Pak, udah yuk Pak. Siap, 5 menit lagi ya, tahan ya 5 menit ya, 5 menit terakhir ya. Haleluya. Nah, saudara pertanyaannya gini, apakah Anda benar-benar mempercayai perkataan Kristus? Kalau saya hari ini nih, saya ngomong, Bapak Ibu Saudara besok hari Senin, pasar saham dibuka. Beli saham kode ABCD. Pakai semua uangmu. Karena dalam 1 minggu itu saham akan naik
3 kali lipat. Kira-kira saudara hari Senin, ini kalau misalkan saya beneran kasih kodenya gitu ya, kira-kira hari Senin saudara akan beli nggak? Nah, coba saya survei, tadi ibadah 2 nggak cukup waktunya untuk saya survei. Sekarang saya survei beneran yang wajahnya kira-kira paling butuh duit yang mana? Enggak, bercanda. Sorry, namanya siapa? Aurel. Kalau misalkan saya kasih kode sahamnya hari ini, ya beneran real ada kode sahamnya ya. Saya bilang dalam seminggu kode saham itu akan naik 3 kali lipat dalam seminggu. Habis itu jual. Ya. Nah, pakai semua uangmu, ya, semua tabungan, papa mama diminta duitnya, Pak RT dipinjem duitnya, masukin, biarin seminggu. Habis itu akan jadi 3 kali lipat. Aurel, ini serius nih, sungguhan nih ya. Hari Senin kamu akan lakukan itu enggak? Besok. Jawab enggak juga enggak apa-apa ya, jangan takut masuk neraka. Saya cuma manusia biasa, enggak apa-apa. Enggak. Kenapa engkau tidak lakukan itu, Aurel? Karena belum percaya juga sih. Karena Aurel tidak percaya saya. Loh, saya ini hamba Tuhan loh, Aurel. Saya barusan menyampaikan firman Tuhan. Masa nggak percaya kalau kode itu benar-benar gitu ya? Kenapa kamu tidak melakukan itu, nggak percaya? Karena belum tentu benar juga. Karena Bapak itu pendeta, bukan pemain saham. Belum tentu benar juga. Saudara, sesimpel itu. Kenapa orang tidak mau melakukan perkataan seseorang? Karena kita tidak percaya sama orang itu, betul? Kenapa banyak orang Kristen mendengar perkataan Tuhan, tapi nggak mau lakukan? Karena kita dalam hati kecil kita nggak sungguh-sungguh percaya itu benar. Banyak orang Kristen meragukan apakah Tuhan sayang sama dia enggak? Apakah Tuhan benar akan tolong hidup dia enggak? Apakah Tuhan perhatikan dia dalam kesulitan dia enggak? Apakah Tuhan itu sungguh maha kuasa? Apakah dia beneran Tuhan? Jangan-jangan dia cuma cerita aja. Banyak orang enggak percaya. Makanya waktu mendengar perkataan Tuhan, dia enggak mau lakukan. Makanya saya tutup dengan ayat ini. Yesus di ayat 46. Dia ngomong, menurut saya kalimat Yesus ini sih udah sangat brutal. Dia nggak pakai bahasa halus lagi. Dia ngomong gini, kenapa kamu tiap hari Minggu teriak-teriak panggil aku Tuhan, Tuhan. Tapi kamu nggak pernah melakukan dan menuruti apa yang aku katakan. Kamu anggap aku itu siapa? Nah itu kurang lebih kalimatnya tuh kayak gitu. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih apa adanya lagi, nggak usah panggil Tuhan, Tuhan. Ngapain kamu panggil gua Tuhan, Tuhan? Gua ngomong lu nggak pernah dengerin, lu nggak pernah lakuin. Gua suruh ini lu nggak lakuin. Udah nggak usah panggil gua Tuhan, Tuhan lagi. Itu bahasa yang apa adanya kayak gitu, saudara. Banyak orang Kristen setiap hari Minggu datang ke gereja, bukan melihat Tuhan sebagai Tuhan. Dia lihat Tuhan itu kayak jin lampu ajaib. Ya, digosok pakai present worship 30 menit, nanti jinnya muncul. Aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Tuhan, aku minta ini. Pakai kolektor digosok, set, jinnya muncul. Tuhan, aku udah kolektor loh ya, sekarang aku minta balikannya. Gini. Digosok pakai perpuluhan. Set, jinnya muncul. Tuhan, aku udah perpuluhan loh ya, sekarang waktu giliranmu untuk memberkati aku loh ya. Saudara, engkau pikir Tuhan itu jin lampu ajaib? Dia Tuhan. Kalau saudara tahu dia Tuhan, saudara nggak perlu minta apapun dan saudara nggak akan menuntut apapun karena saudara tahu dia berdaulat atas segalanya. Bukan hanya dia berdaulat atas segalanya, dia tahu yang terbaik buat saudara. Roma 8:28. Di tempat yang tak terlihat, yang saudara nggak tahu, dia turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk masalahmu, termasuk kegagalanmu, termasuk pilihan-pilihanmu yang salah, kebodohanmu, hal-hal yang kamu sesali. Dia ada di situ, saudara, dan dia ikut ngupek-ngupek, doing something, melakukan sesuatu untuk mendatangkan cuman satu, apa saudara ayatnya bunyinya? Kebaikan, gak ada yang lain. Buat orang yang mengasihi dia.
Itu Tuhanmu, saudara. Tidak perlu ada kecurigaan sedikit pun bahwa dia akan merancang yang tidak baik buat kita. Kalau suatu hari saudara diizinkan kena sakit penyakit, sudah doa, sudah didoakan, sudah ikut ke KKR kesembuhan, saudara nggak sembuh juga. Saudara harus percaya di dalam sakitmu Tuhan ada di situ. Dia melakukan sesuatu untuk ujungnya kebaikan. Amin. Percayalah, percayalah. Jangan ragu, saudara. Kadang-kadang kita waktu punya keinginan, lalu Tuhan gak jawab keinginan kita. Kita ragukan Tuhan tuh baik gak sama saya. Sudah, aduh gimana lagi ngomongnya ya. Justru karena dia tahu apa yang terbaik buat saudara. Kadang-kadang dia tidak kabulkan keinginanmu. Karena dia tahu kalau keinginanmu dikabulkan, kamu gak akan dapetin yang terbaik. Sudah, percayalah sama Tuhanmu. Karena engkau percaya, setiap kali kau dengar apa kata Tuhan, lakukan aja. Amin. Lakukan aja. Amin. Percaya gini, pasti ini yang terbaik. Kalau Tuhan suruh aku ampuni, pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Kalau Tuhan suruh aku memberi, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Kalau Tuhan suruh aku melayani, pasti karena Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Lakukan aja. Pakai sepatu Nike, just do it. Bercanda, sudah. Oke? Sudah, saya tutup dengan ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan yang menggenggam. Waktu dia perintahkan saudara, lakukan sesuatu. Semua dalam genggaman tangannya, tidak pernah lepas. God is in control. Percaya, lakukan. Percaya, lakukan. Amin, saudara. Amin. Yuk kita berdoa. Tim worship akan nyanyi satu lagu. Bawa hatimu, kuatkan imanmu kembali, percaya kepada Kristus. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Engkau dasar kami berharap Tuhan. Oh, kini aku berserah hanya kepadamu. ada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir Sekali lagi, hidupku. mari angkat iman, bawa ke hadapan Tuhan. Oh ya, Aku percaya kami ikuti firman-Mu. tiada yang mustahil bagimu. Oh ya, Kuasamu kuatkanku, Engkau yang menguatkan. dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau percaya bahwa Tuhan yang terbaik bagi kami. Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Engkau tidak pernah luput, Engkau tidak pernah tidur, Engkau tidak pernah silap mata, Engkau memperhatikan hidup kami. Karena itu mulai hari ini apapun yang menjadi firman-Mu, kami tidak hanya mau mendengar, tapi kami juga mau melakukannya. Kami tidak ragu-ragu lagi akan Engkau, kami tidak ragu-ragu lagi akan firman-Mu, Tuhan. Kuatkan kami ketika kami berjalan untuk mencoba praktek firman Tuhan. Kadang-kadang kami mungkin merasa sulit,
Kadang-kadang mungkin kami discourage, kami lelah, tapi kami mau Tuhan Kau menguatkan kami kembali. Hari ini buat jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan, aku berdoa kekuatan dari Tuhan. Biarlah hikmat tuntunan mengalir bagi mereka. Tuhan bangkitkan kembali iman, pengharapan dihidupkan lagi Tuhan. Sekalipun mata kami melihat kemustahilan, tapi kami percaya akan firman-Mu. Engkau akan menuntun kami Tuhan melewati semua lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai kami. Aku berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami lemah tubuh, sakit penyakit. Tuhan biarlah siang hari ini Engkau menguatkan kami juga. Mereka yang melihat dari rumah ibadah live streaming yang sedang sakit, Tuhan Kau jamah siang hari ini juga. Biarlah Kau menguatkan iman kami kembali, harapan kami kembali. Kami tidak melihat sakit kami pandang Yesus. Tuhan yang memegang hidup kami. Terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bawa kepada kedalaman. Biarlah setiap mereka membaca firman-Mu, mereka dibawa makin kuat. Semakin kuat. Di tengah-tengah akhir zaman ini banyak orang akan tumbang, tapi jemaat-Mu di tempat ini tetap berdiri teguh dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami materaikan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.